Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi tarkil manaqib wa fi'li ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus majelis ngaji ngopi santai, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dipanjangkan umur kita, serta segala bentuk harapan serta rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas mengenai tentang kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah, karya Abuya Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang akan kita bahas tentang dalilul aurat ba'dal maktubah wa annaka takrahu jahat. Dalil yang menjelaskan tentang wirid ba'dal maktubah, setelah sholat dari sholat 5 waktu, ya, dalam bentuk dibaca secara jahar. Jahar itu bersuara. Jadi ada sir, ada jahar. Jadi kalau sir itu tidak bersuara. Ada yang jahar, ada yang sir. Dalam ibadah sholat itu ada yang zuhur, asar, itu ibadahnya bentuknya sir. Tapi kalau sudah maghrib, isya dan subuh itu adalah jahar. Dari mana asalnya? Jadi dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, awalnya dengan cara bersembunyi atau tersembunyi. Akhirnya ketika mempraktekkan sholat, kalau di waktu zuhur disirkan, karena banyak orang kafir Quraisy zaman itu waktu zuhur masih kelayaban mencari rezeki, mencari uang. Ketika dibacanya secara jahar, maka otomatis akan bisa menjadi sebuah penyerangan, sehingga disuruh untuk sir. Kemudian asar juga ketika itu kafir Quraisy juga sedang pulang dari bekerja, sehingga disirkan. Maghrib, orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang udah capek, kelelahan, tidur, akhirnya disuruh dijaharkan. Isya juga sama, sampai subuh, bahkan subuh pun disuruh lebih keras lagi. Kenapa? Rata-rata orang kafir Quraisy belum pada tidur, masih pada ngiler. Jadi disuruh lebih jahat. Apakah memang ada dalilnya? Nah, itu diajarkan oleh malaikat Jibril langsung, dipraktekin begitu. Makanya ibadah sholat itu ibadah mahdhah, nggak bisa dirubah. Nyoba-nyoba zuhur pakai suara, nah ini nggak boleh, karena ibadah mahdhah nggak boleh dirubah. Kalau ada yang begitu berarti nyesat ini. Nah, johor lagi dibaca Fatihahnya secara jahat, nggak bisa, karena itu sudah menjadi yang dimana aturan yang sudah disampaikan, dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada satu dalil bahwa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala inna rafa'a, sesungguhnya apabila telah mengangkat as-sauti, saut itu suara, bidzikri, dengan berzikir, hinna yansarifu nas minal maktubati, dari sebuah kumpulnya manusia setelah melakukan sholat, kemudian mengangkat suaranya dengan suara zikir yang keras, ya, minal maktubah. Maktubah ini adalah sholat-sholat 5 waktu. Makanya dalam firman Allah tuh, inna salata alal mu'minina kitaban mawquta, itu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu alal mu'minina, sudah diwajibkan, bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang beriman. dan waktunya pun sudah ditetapkan, makanya nggak bisa dirubah.
Umpama dirubah Johor jadi asar, asar jadi maghrib. Nah ini kacau. Atau udah dirapel lagi sekalian. Johor asar dilaksanain di waktu maghrib. Nah ini luar biasa. Ada sekarang yang begitu kan. Lagi kerja santai udah ntar aja rapel. Dirapel. Udah kayak gajian dirapel. Diborong. Ada yang begitu. Nah, jadi maktubah itu sholat 5 waktu ya, yang diwajibkan. Karena ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, artinya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan zikir dengan suara yang keras, mengangkat suaranya. Ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa berzikir dengan suara keras ini merupakan perkara yang dilarang, dalilnya apa? Karena tidak ada dalil yang melarang tentang berzikir suara keras, tidak ada. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Imam Bukhari dijelaskan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kuntu a'lam, aku mengetahui, idzan sarafu, bahwa mereka telah selesai melaksanakan sholat. Kemudian apa? Bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian aku mendengar suara zikir mereka. Nah, dibahas di sini dalam sebuah hadis. Makanya kalau kita membahas hadis jangan asal ambil atau jangan salah mentafsirkan. Nah, di sini diambil bahwasannya dalam kitab Fathul Bari Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bi dzikri aqibas shalat. Dijelaskan tentang pendapat dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di dalamnya itu adanya dalil tentang berzikir dibolehkannya dengan suara keras. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia mengambil sebuah hadis yang dimana dijelaskan di situ ketika sahabat sedang berkumpul itu, ada satu hadis yang mengatakan, riwayat Imam Bukhari juga, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una shamma wala ghaiban innama tad'un sami'an qariban. Nah, Rasulullah bilang kepada sahabat, ringankanlah atas diri kalian dengan memaksakan diri mengeraskan suara berlebihan. Sesungguhnya kalian itu tidak meminta kepada zat yang tidak mendengar dan tidak yang gaib. Kalian meminta kepada yang maha mendengar dan tidak tersembunyi sesuatu apapun. Nah, kalau kita ambil di sini perintah tentang bahwasanya bukan dilarang dengan berzikir suara keras, tapi disuruh jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Kalau jangan memaksakan berarti bukan sebuah larangan. Kalau masih kuat maka keluarkanlah zikirnya. Tapi kalau seumpama tidak, jangan dipaksakan. Paham ya? Nah, karena kenapa? Karena ini merupakan sebuah dalil yang berarti bukan dilarang. Jadi boleh. Bahkan enak kalau zikir pakai suara keras. Benar nggak? Coba kalau diem baik. Kadang-kadang ditanya sama temennya, masih napas apa kagak? Tapi kalau pakai suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, masya Allah. Sampai nyungsep itu. Saking enak. Ya, jadi zikir itu dengan wirid itu berbeda. Kalau zikir yang mengingat tentang Allah itu zikir. Jadi umpama mengingatkan itu tentang ayo kita sholat, itu udah zikir. Karena zikir itu asal kalimatnya dari zakar, artinya mengingat kepada Gusti Allah. Kalimat zikir macam-macam.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat. Sedangkan wirid itu adalah sebuah amalan yang dibaca secara terus-menerus, menjadi rutinan. Itu wirid. Yang pasti wirid sudah pasti zikir. Tapi kalau zikir belum tentu wirid. Bisa dipahami ya. Jadi zikir dan wirid itu berbeda. Kalau zikir semua yang mengingat kepada Allah itu zikir. Kalau wirid sudah pasti. Nah, jadi ketika kita berzikir mengingat kepada Allah, ini tidak ada sebuah dalil yang melarang tentang berzikir dengan suara keras. Maka kalau bisa zikir. Yang penting jangan sampai berlebihan. Karena intinya innallaha la yuhibbul mu'tadi. Allah nggak suka yang berlebihan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah nggak suka yang berlebihan. Minum kopi segelas wajar, seember mati. Itu berlebihan. Maka inilah yang dinamakan sebuah hal di mana perintah zikir ini sudah jelas. Dalam firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun." Maka perbanyaklah engkau mengingat Allah. Ini kalimatnya bentuk jamak. Jamak itu apa? Banyak. Bukan sekedar satu. Jamak taksir. Dan bersyukurlah kalian. Oh, kalau kalian itu bukan satu, tapi bisa 1000, bisa 1.000.000, bahkan bisa miliar. Untuk mengingat kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada. Masya Allah. Kalau kita mau ingat kepada Allah, maka perbanyak zikir. Ditambah lagi dengan wirid, dirutini. Maka insya Allah itu merupakan hal yang ibadah zikir itu ibadah yang paling dicintai Allah. Ya, ingat, ibadah zikir itu ibadah yang dicintai Allah. Baik zikir ketika kita habis sholat maupun zikir ketika kita dalam keadaan apapun. Jadi zikir itu nggak harus habis sholat. Zikir itu nggak harus lagi ngaji. Nah, sampai lagi di motor boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi di motor nih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, boleh. Yang penting jangan teriak-teriak baik. Taruh di motor, Subhanallah, alhamdulillah. Kata orang bocah apa ini? Ayo, ya kan sawan ya. Ya, apalagi naik motor Satria ya. Biru lagi. Geber-geber lagi. Sekali geber, subhanallah. Jangan ya. Jadi zikirnya itu tetap dengan hati, disesuaikan dengan hati. Jangan sampai berzikir itu hanya sekedar di kerongkongan. Karena kenapa? Obatnya hati itu ya zikir. Kalau meresap ke hati kita, masya Allah, di situ akan tersinggung, akan menjadi sebuah asrar. Cahaya nurullah wa nuru sayyidina Muhammad itu ada di zikir. Maka gak usah aneh kalau orang rajin zikir, rajin wirid, wong insya Allah umurnya panjang, sakitnya jarang. Kenapa? Karena banyak zikir. Coba kita lihat orang-orang dulu. Buktinya ada nih orang dulu. Tanya orang dulu. Lo orang dulu itu masya Allah nggak pernah lepas sama tasbih. Kalau sakit dikit paling meriang. Nggak pernah tuh yang ibaratnya maaf penyakitnya macam-macam. Segala asam urat diasemin. Kan? Tapi orang dulu masya Allah. Kenapa? Karena wiridnya kuat, riyadhahnya kuat, tirakatnya kuat, sedekahnya kuat. Nah, inilah yang merupakan sebuah kunci. Ketika kita banyak zikir, ingat janji Allah.
maka aku akan ingat kepadamu. Masya Allah. Kalau Allah udah ingat, udah otomatis bakalan dilindungi. Ya, bakalan dilindungi. Pasti. Makanya dekati Allah. Dengan cara apa? Perbanyak zikir. Baik zikir di ibadah mahdo maupun zikir di ibadah ghairu mahdo. Subhanallah, daripada bengong nggak jelas. Kalau bengong yang bagus, kalau bengong mikirin utang. Saking kepikiran, akhirnya setan masuk. Masya Allah. Akhirnya timbul stres. Ngelihat tambang, bunuh diri. Nah ini, kalau kambing masih bisa manfaat. Artinya apa? Ala bidzikrillah tatma'in. Berzikirlah kepada Allah, maka akan menenangkan hati kita. Orang banyak zikir, ditiban masalah sebanyak-banyaknya, hatinya tetap tenang. Kalau masalah nggak usah ditanya. Hidup manusia nggak pernah lepas dari masalah. Kayak sekarang, saya yakin hari ini ada yang nggak punya masalah. Pasti banyak masalah. Ada yang lagi pikirin, aduh bisnis gue gagal lagi. Ada yang lagi pikirin, aduh pasti. Karena hidup manusia nggak pernah lepas dari masalah. Maka kuncinya sebuah masalah itu adalah kita mencari solusi, namun tetap dalam keadaan hati yang tenang. Jadi ketika orang rajin zikir, rajin wirid, ketika ditiban masalah, dia tetap tersenyum. Ya, tetap kenapa? Karena hatinya tetap tenang. Coba kalau yang umpama jauh dari zikir, ditiban satu masalah, pasti uring-uringan, bahkan pusing luar biasa. Karena kita yakin bahwasanya kuncinya sebuah masalah itu ada pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu perlu banyak zikir, ditambah lagi doa. Ada yang namanya doa anti galau, doa was-was. Kadang-kadang kan manusia punya rasa was-was, wajar manusia. Tapi bagaimana sih supaya kita nggak was-was? Nah, ada doa, ini mungkin nanti dihafal. Ya, saya ijazahkan doa ini diambil dalam kitab Nihayatul Zain Imam Nawawi Banten. Ya, di halaman 57 dan kitab Al-Bujairimi Syekh Sulaiman Al-Bujairimi ini di halaman ya Darul Al-Fikr juz 2 halaman 19 tahun 1995. Doanya ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitani waswasati khanzabi. Allahumma inni a'udzubika minasyaitani waswasati khanzabi. Silakan dihafal. Ya Allah, lindungi aku dari bentuk setan, yang dimana itu setan namanya setan khanzab. Setan khanzab itu setan yang selalu memberikan atau melakukan, membuat kewaswasan kepada manusia. Maka itu nama setan, namanya setan khanzab. Setan khanzab itu setan yang ngasih was-was. Ya, bikin kita was-was. Kalau umpama tuh setan kelihatan, mungkin kita mengacok. Ya, ini kita jitak dikit. Ini kan masalahnya enggak. Dari mana dia bisa masuk ke diri kita? Maka hati incaran. Hati. Maka kita minta sama Allah biar hati kita dijauhkan dari sifat atau dari yang namanya was-was. Dengan sebuah doa ini dibaca 3 kali, baik ketika dalam keadaan apapun. Umpama lagi was-was, lagi takut nih, bacanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitani waswasatil khanzab. 3 kali baca. Masih takut juga,
baca lagi terus. Masih takut juga, baca lagi. Masih takut juga, ya kebangetan. Takut juga pulang. Ya. Jadi dibaca ini merupakan hal yang sangat. Nah, jadi intinya bahwa semua itu kita membutuhkan yang namanya zikir dan wirid. Saya bilang antivirusnya manusia supaya kita ini kan butuh antivirus. Jangankan manusia, laptop saja butuh antivirus. Jangankan laptop, handphone saja butuh antivirus. Handphone nggak pakai antivirus, ngeblank. Manusia nggak pakai antivirus juga ngeblank. Salah satunya antivirusnya apa? Zikir dan wirid serta memperbanyak munajat dan doa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat was-was. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir dan wirid. Amin ya rabbal alamin.